Gue nggak tahu ya, tapi ini cuma gue doang apa kalian juga ngerasain, tapi selama PSBB kalian lebih suka melakukan online shopping atau belanja hal yang berguna maupun nggak berguna. Dan setelah gue melihat video review, puluhan video review dari youtuber Indonesia maupun dunia, akhirnya gue hilaf. Akhirnya gue beli Apple Watch seri 6. Gue beli random banget. Sebenarnya gue udah lama banget pengen punya Apple Watch, cuma dipikir-pikir apakah itu berguna di hidup gue, apa bisa memudahkan kehidupan gue sehari-hari. So, di video kali ini gue akan membawa kalian pertama unboxing Apple Watch Series 6 yang Red Edition. Terus selama seminggu ini itu tuh kayak gimana aja sih? Memang berguna banget kah? Bermanfaat banget kah buat hidup gue? Dan at the end of the video gue akan rangkum semuanya. Hai guys, jumpa lagi dengan gue Rama Widi. Hari ini tanggal berapa ya hari ini ya? 8 Oktober. Gua baru kedatangan Apple Watch seri 6 Red Edition. Super excited. Ini Apple Watch kedua gue. Dulu tuh pertama kali pakai Apple Watch waktu yang series pertama, tapi gue belinya tuh yang paling kecil banget, dan karena kekecilan dan saat itu gue nggak terlalu tahu fungsinya itu untuk apa, jadi gue jual lagi. Dan setelah setahun 2 tahun terakhir ini kan gue rajin olahraga, dan kata orang-orang Apple Watch itu tuh sangat-sangat membantu banget untuk kita berolahraga. Sekarang kita lihat apa aja yang ada di dalamnya. Mari kita mulai unboxingnya. So, seperti biasa, packagingnya Apple tuh keren banget menurut gue. Bersih, putih. Oke, dan di sini bisa dilihat series 6 red aluminium case, red sport band 44 mm. Terus ini bre. Ini packaging belakangnya, depan. Kita buka. Oke. Buka. Terus ini ke atas, dan ini dia. Terus buka, dapat tulisannya produk Red. Terus kalau seperti yang kita tahu, kalau misalnya produk Red ini itu termasuk funding program untuk membantu orang-orang terjangkit HIV dan AIDS. Di dalamnya ada di box. Ini rangka jamnya, dan ini kayaknya bandnya deh. Oke, I don't know. Ini beneran pertama kali gue buka. Wah, cool. So, buku panduan, dan ini chargerannya. Dan seperti kita tahu sekarang tuh nggak ada kepala colokannya, bener-bener cuma kabel doang untuk produk-produk Apple. Dan ini dia, oh my god, bagus banget, 44 mm yang warna merah. Wow,
So cool. Belakangnya kayak gini. Apa namanya? Gua nggak tahu ini apaan. Pokoknya kalau yang seri sebelumnya itu cuma 1, tapi untuk series 6 ini ada 4. Katanya bisa untuk mengukur kadar oksigen di darah kita. Dan juga ada ini untuk untuk detak jantung sama untuk ECG, tapi nggak tahu di Indonesia udah bisa apa belum. Nanti kita coba. And then di box selanjutnya, oh ya, ini bandnya. Kita buka. Manualnya. Oke. Ini memang warna merah. Gue liat di YouTube tuh untuk series 6 tuh ada band yang baru yang kayak RM, which is gue sangat super curious banget. Tapi nanti gue bakal beli kalau misalnya gue ke Singapura. Ini. Wait. Oke. Ini yang ukurannya untuk medium, large, dan ada yang small sama medium. Kayaknya gue sih yang small medium. Oke, ini kan gini. Cool. Nggak ada gap di sisi sini, benar-benar pas. Tapi jujur ya, ini sekilas warnanya nih kayak pink, dan kayaknya gue salah deh. Aduh, belum pertama kali. Ribet banget. Bentar ya, gue pause dulu. Nanti kalau udah gue pasang, gue kasih lihat. There you go. Sudah terpasang. So, tadi gue udah pairing, which is lumayan lama. Dan sekarang kita explore. Ini masih kayak Apple Watch generasi pertama, karena kayak tadi gue bilang Apple Watch pertama gue tuh yang benar-benar generasi pertama. Dan cuma yang bedanya dari seri 6 ini tuh adalah ini dia nih, blood oxygen. Katanya bisa mengukur kadar oksigen di darah kita. Not bad. And then terus juga ada ini ukur detak jantung. Terus sama ini nih, yang gue suka tadi, baru gue lihat. Workoutnya tuh macem-macem. Ada outdoor walk, outdoor run, terus yang suka sepedaan, yang jalan-jalan di mall, indoor walk, indoor run. Nah, ternyata ini masih banyak lagi. Oh, ada pool swim.
Oh berarti water resistant nih. Ada add workout. Dan ternyata ada banyak banget isinya. Climbing, terus dance, golf, Pilates juga ada. Gokil. Gila sampai tai chi loh. Ada juga. Ini gym kali ya, traditional strength training. So, untuk ininya, workoutnya tuh banyak banget pilihannya. Ada sih, so far semuanya masih sama. Dan juga yang pasti bakal kepake buat gua adalah sleep tracker. Nanti bakal gue cobain. Terus sayangnya metronom aplikasinya tuh nggak masuk di sini. Padahal tuh bisa kepake banget gue sebagai musisi ya. Saat latihan kan gue butuh banget metronom. Tapi ada, ini dia nih, timer. Jadi gue bisa pasang timer waktu gue ngajar, dan gue nggak perlu ngecek handphone, tinggal berapa lama lagi, dan itu bakal bunyi di jam ini. So far sih untuk sekarang masih itu aja yang gue bisa kasih lihat. Kalau saat ke bawah notifikasi, terus ke atas ada macam-macam ininya. Nanti gue kabarin lagi begitu gue udah mencoba dalam seminggu. Gimana sih pakai Apple Watch seri 6 ini? Beneran berguna apa enggak? Beneran worth it apa enggak di harganya? So, sampai ketemu minggu depan. Oh ya, hal lain yang tadi gue lupa nyoba tuh untuk ECG-nya ya. Dan tadi gue udah coba, ternyata memang Indonesia itu nggak masuk region yang bisa menggunakan fitur membaca ECG di sini. Terus di YouTube tuh kan dibilang katanya kalau misalnya mau tuh kita tinggal rubah region kita aja. Dan tadi gue rubah tuh ke Singapura karena gue cek di website Apple, ternyata Singapura tuh udah bisa. Tadi gue rubah dan ternyata tetap nggak bisa. Jadi kayaknya memang gue harus bersabar untuk sampai Indonesia tuh masuk ke list region yang bisa menggunakan fasilitas ECG. Baca di sini. Sekarang kita cobain ini aja deh. Indoor walk. Berhubung gue tuh kan lagi nge-gym banget ya. Jadi tuh kayak bener-bener pengen banget ngitung gitu loh semua kalorinya tuh berapa yang gue bakar selama ini. Dan kalau bawa handphone tuh kan lumayan PR ya, gede gitu di kantong. Kalau misalnya di sini kan enak dan praktis banget. So kok nggak balik sih layarnya. Bentar. So, sekarang sambil nunggu apa ya? Orang masih 1 minggu lagi. Kita coba deh indoor walk-nya. Ini gue literally muter-muter di dalam apartemen. Ada 9 meter. 15 meter baru 1 kalori. Sekarang gue mau nyoba ini deh. Tes untuk kayak sit up gitu. The next day. So,
akhirnya tadi malam gue nyoba tidur pakai Apple Watch dan memang jujur enak banget sih. Dalam arti waktu alarm bunyi itu nggak kayak biasanya gue. Jadi alarm gue tuh pakai lagunya FF8 Libera Fatali, dan lo bayangin dong pagi-pagi tuh bisa bilang langsung kayak gitu. Jadi biasanya gue tuh langsung kaget kalau misal bangun tidur gitu loh. Dan tadi pagi gue nyobain pakai Apple Watch, bener-bener suaranya tuh yang sayup-sayup, dan yang gue paling suka adalah dia tuh nge-tap di lengan gue kayak tap 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 tap, dan di situ gue bangun dan nggak yang bangun kaget gitu. Itu satu. Cuma masalahnya ternyata pergelangan tangan gue bentol. Jadi ada nih fotonya, dan itu aja sih. Apa mungkin memang nggak boleh dipakai kelamaan kali ya, lebih dari 8 jam. Cuma balik lagi di sini kan ada sleep trackernya gitu loh, yang dibangga-banggakan oleh device ini. Terus hari ini gue juga udah nyoba, barusan banget udah nyoba untuk lari pagi, nggak lari pagi, sorry, jalan santai keliling apartemen. And then yang sedikit gue bingung adalah di hasil dari Apple Watch ini, gue tuh jadi gue tuh in total hampir 50 menitan jalan. Dan itu jalan santai, nggak ada lari pelan kayak gitu, nggak, bener-bener jalan santai. Gue di sini cuma aktif kalorinya 212 kalori. Tapi kalau misalnya gue jadi biasanya sebelum gue pakai Apple Watch, gue tuh pakai apps kesehatan lain yang jangan gue sebutin. Kalau misalnya gue pakai apps kesehatan itu 50 menit itu gue bisa bakar lebih dari 500 kalori. Nah sekarang yang gue bingung, yang mana yang bisa dipercaya? Gimana menurut kalian? Tapi in general, kalau gue sih seneng banget karena ternyata apa memang sebenarnya udah bisa ya? Cuma gue aja yang katrok. Karena beneran belum pernah punya Apple Watch. Jadi tadi gue lari nggak bawa handphone, bener-bener cuma Apple Watch dan pakai earphone doang, dan ternyata lagu-lagu yang ada di musik gue itu udah ada di sini juga, dan sangat praktis banget karena finally di kantong gue nggak ada isinya kecuali kunci doang. Itu sih yang paling gue suka sih untuk olahraga pagi ini ya. Cuma ya balik lagi mengenai kalori, gue nggak tahu yang mana yang benar, mana yang akurat, Apple Watch atau si aplikasi kesehatan itu. Nanti gue bakal coba juga untuk nyoba alat kardio kali ya, atau misalnya alat lain di gym yang memang ada hitungan kalorinya, dan kita bandingin berbeda jauh apa enggak dari Apple Watch ini. So, sekarang udah di penghujung hari, jam 22.44, dan baterainya sekarang tuh 49%. Bisa gue bilang untuk orang pertama kali pakai Apple Watch, menurut gue ini sangat-sangat hemat banget. Karena gue pakai tadi pagi untuk jalan santai, and then terus seharian gue pakai, ngajar juga gue pakai. sorry. And then tadi jam 9 gue pakai untuk nge-gym. Gue pakai apps workoutnya. Jadi benar-benar nyala terus, dan sekarang masih ada 49%. Benar-benar helpful banget sih. Karena gue nggak harus bawa handphone gue, dan cukup dengan jam gue bisa ngukur kalori dan segala macam yang ditawarin di
jam ini. Ntar gue buka lagi. Terus siang ini gue baru figure it out. Kenapa zaman dulu tuh gue tuh gaptek banget ya. Dan gue tuh gak suka banget sama Apple Watch. Karena pernah kejadian, jadi gue tuh waktu lagi ke bioskop. Jadi kan gue pairing aja nih ya handphone gue sama Apple Watch. Dan pas lagi di adegan yang sunyi gitu, tiba-tiba ada yang nelfon gue. Handphone gue kagak bunyi, tapi Apple Watch-nya bunyi kenceng banget. Dan itu tuh gue tutup tetap bunyi terus. Dan sejak itu gue kayak gue nggak bisa dan gue nggak mau pakai Apple Watch. Ternyata gue yang gaptek. Di sini bisa diatur. Nah, di sini itu tuh ada pengaturannya dan bisa kita lihat macam-macam. Kalau yang ini walkie-talkie, ini wifi, dan kalau misal mau silent ya tinggal gini aja, itu tuh kagak bunyi. Dan terus ini untuk tidur, terus airplane mode, and then kalau misalnya kalian nggak mau terima notifikasi, ini dia, do not disturb. Gue baru tahu literally hari ini ternyata kalau gue ngeklik ini notifikasi tuh nggak ada yang masuk. Jadi walaupun di sini gue nggak masukin WhatsApp, tadi pas gue matiin do not disturb-nya, notifikasi WhatsApp tuh masuk, detik.com masuk, pokoknya semua notifikasi yang ada di iPhone tuh masuk semua. Dan ternyata memang bener-bener enak sih, jadi nggak perlu ngerogoh kantong ngeliat ke handphone, dan cukup dibuka di sini aja untuk ngeliat notifikasinya. Dan untuk yang di WhatsApp pun gue ngebalesnya pakai pakai Siri ya, pakai mikrofon. Jadi ternyata udah ada bahasa Indonesia juga, dan gue ngomong bahasa Indonesia dan bener-bener perfectly banget menangkap apa yang gue bilang dan langsung di type di WhatsApp. Terus sekarang di sini ada mode untuk teater. Kalau misalnya kita mau pergi ke bioskop atau nonton konser, tuh gini aja, diklik si gambar masker ini 2, masker sih, topeng. Terus kalian cuma bakal dapet getaran aja, notifikasi getar. Terus untuk ini center, coba ya. Kalau misalnya gelap, coba gelapin dulu. Jadi nggak perlu balik lagi, nggak perlu ngerogoh handphone untuk ngasih center, dan lumayan terang. Oke, kita hidupin lagi. Buka dulu passwordnya, and then back. Terus kalau misal kalian berenang, untuk ngeluarin airnya itu cukup ngeklik yang kayak tetesan air ini. Nanti kalian klik, terus diputar tuh untuk eject air yang ada di dalam. Udah gitu. Dan sangat excited sekarang gue, ini baru hari pertama gue pakai Apple Watch. Yang jelas gue sangat excited untuk explore lagi 1 minggu ke depan. Stay tune terus, jangan lupa untuk klik subscribe button dan loncengnya, karena dengan mengklik subscribe button dan loncengnya kalian akan diberikan notifikasi kabar-kabar penting dari dunia musik, traveling, dan makanan. Setelah seminggu, yang paling berguna dari Apple Watch ini adalah perkara notifikasi. Jadi gue kalau misalnya ngeliat notifikasi nggak harus ngeliat handphone. Literally gue cukup angkat tangan gue dan membaca notifikasi itu. Beberapa notifikasi kayak detik.com atau website yang lain nggak bisa dilihat secara full memang, tapi yang menurut gue paling
ngebantu adalah WhatsApp. Dan WhatsApp ini, jadi kalau misalnya ada WhatsApp masuk, gue buka, gue baca WhatsAppnya dan gue ngebales dengan pakai suara. Jadi sekarang itu ternyata Apple Watch itu udah bisa mendetek bahasa Indonesia. Jadi nggak cuma bahasa Inggris doang. Jadi saat gue bilang misalnya sebuah kalimat dalam bahasa Indonesia, itu benar-benar perfectly sama apa yang gue omong di sini. Dan itu mengetik semua perkataan yang gue bilang. Dan tentunya gue juga baru tahu kalau misalnya mau pakai tanda titik, gue harus ngomong titik. Terus yang berguna lagi adalah bagi gue itu aplikasi fitnessnya, yang dimana banyak banget pilihan. Di situ gue bisa milih berbagai macam pilihan dan jujur itu sedikit motivasi gue untuk bergerak dan berolahraga, karena di dalam aplikasi ini ada juga kayak 3 ring gitu. Ada satu hari ini kita udah berapa kalori kita bakar, terus exercise-nya udah berapa menit, dan satu lagi berdirinya berapa. Itu gue senang banget karena jadi gue bisa memantau gitu setiap minggu gue udah ngapain aja nih, kerjaan gue udah berapa kalori nih yang udah gue bakar. Misalnya gue naruh sehari itu 500 kalori, terus kalau misalnya udah ringnya udah bulat, ya udah gue bisa makan lebih gitu loh, nggak terlalu diet. Terus apalagi ya, untuk ini Apple Watch seri 6 ini itu ada oksigen lagi. Kita bisa mengukur kadar oksigen di darah kita, which is sangat berguna di masa-masa COVID kayak gini. Karena kan kalau misalnya orang yang terkena COVID, konon kadar oksigennya itu sangat rendah. Jadi berhubung gue parnoan ya orangnya, jadi gue suka ngecekin terus kayak kadar oksigen gue udah berapa gitu, apa memang masih di atas 90% kah, atau memang di bawah 90%. Tapi nggak pernah sih di bawah 90%. Untungnya, puji Tuhan. Dan boleh contekan dulu. Terus untuk masalah fitness, yang jelas gue udah pernah nyocokin ke mesin gym. Jadi gue lagi cardio gitu. Terus antara mesin cardio sama Apple Watch ini hitungannya nggak terlalu beda. So tadi video unboxing Apple Watch seri 6 yang Red Edition, dan semoga dalam video ini kalian bisa sedikit diberikan pencerahan apakah kalian harus membeli Apple Watch seri 6 atau upgrade kalau misalnya kalian udah punya seri 5, karena seperti yang kita tahu teknologi itu nggak ada habisnya dan mereka setiap tahun selalu mengupgrade. Oh, sama satu lagi, Apple Watch ini ada deteksi untuk cuci tangan. Berhubung kita lagi pandemi kayak gini kan, dihimbau harus cuci tangan terus. Dan kalau misalnya kita lagi cuci tangan, ternyata mereka tuh si Apple Watch ini bisa mendetek gerakan kita cuci tangan, dan mikrofonnya tuh nangkap suara air, dan secara otomatis mereka bakal langsung timer mundur 20 detik kita cuci tangan. Kalau misalnya udah cuci tangan gitu nanti dikasih jempol. Anyway, vlognya sampai sini dulu karena gue lapar. Ini udah sekarang udah gaya. Nah, gue mau makan, udah 8:30. So jangan lupa untuk klik subscribe button dan loncengnya, karena dengan klik subscribe button dan loncengnya kalian akan diberikan notifikasi kabar-kabar penting maupun gak penting di dunia musik, traveling, makanan, dan sekarang review produk.